Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregory Santobani, mahasiswa dari Stikes Widagama Husada Malang. Di sini saya akan melakukan roleplay sebuah video. Yang pertama, video tentang memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda dan mengajarkan pasien cara menggunakan kursi roda. Kemudian video yang kedua yaitu mengajarkan pasien menggunakan grup. Ada grup 2 dan ada grup 1. Selamat pagi, Pak. Ini Bapak Melkianus ya. Bagaimana keadaannya, Pak? Masih pusing? Baik. Di sini saya akan mengajarkan Bapak cara turun dari tempat tidur dan cara penggunaan kursi roda ya, Pak ya. Masih lemas, Pak? Baik. Sebelum saya melakukan tindakan, minta waktu sebentar untuk perkenalan alat ya, Pak ya. Baik, perkenalan alat. Di sini ada kursi roda, ada handscoon, ada masker. Pertama kita cuci tangan dengan lengkap, kemudian kita pakai handscoon. Pakai masker. Saya posisikan kaki pasien, mesti Pak ya. Kemudian kita menekukan kaki pasien untuk membangunkan pasien. Kemudian kita masukkan tangan di bawah leher pasien. Kemudian kita memutarkan pasien. Apa ya? Langsung duduk. Roda. Kemudian kita persiapkan kursi rodanya. Kita mengunci, kita membuka alat kaki. Kemudian kita tangan pasien berada di punggung kita dan tumpuannya di kaki kanan perawat. Apa posisinya belum nyaman, Pak?
Baik Pak, mungkin hanya itu yang saya ajarkan hari ini. Nanti saya sini sore saya akan kembali ke sini lagi Pak untuk membantu Bapak. Sekian dari saya. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi Pak. Bagaimana keadaan kakinya Pak? Masih sedih? Baik, di sini saya akan membantu Bapak untuk bagaimana cara menggunakan kruk ya Pak. Di sini ada kruk 2 dan ada kruk 1. Pertama kita menggunakan kruk 2 dulu Pak. Sebelum saya lanjut, saya minta waktu sebentar untuk pakai masker dan yang pertama kita ukur dulu agak tinggi dari kruk. Tujuannya agar penopang dari ketiak ini tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi. Ukurannya 3-5 cm dari ketiak. Kemudian tujuan dari penggunaan kruk ini yaitu untuk membantu pasien yang mengalami fraktur bagian kaki maupun bagian paha. Tujuan lain yaitu agar kaki yang fraktur mempercepat kesembuhan. Gitu tujuannya. Pertama kita mengukur tinggi pasien dari kruk, kemudian kita mengajarkan pasien cara memegang pangkuan ketika dia bangun. Di kruknya ada sebelah kanan. Pak, makanya tekan sini ya, terus bangun. Kemudian kruk yang satu langsung pindah sebelah kiri. Kruk yang satu pindah sebelah kiri. Kemudian sekarang kita ukur dari ketiak sampai kruknya kurang lebih 3-5 cm. Kenapa harus 3-5 cm? Karena agar tidak terlalu baunya tidak terlalu tinggi begini dan terlalu rendah dari kruknya. Bisa juga menggunakan 3 jari. Satu, 2, 3, stop. Stop. Kemudian kalau muter kiri, putar kaki tumpuan, kemudian kruknya gitu. Putar. Kemudian balik ke kursi. Balik ke kursi. Kedua truk disatukan, kemudian pangkuan di sini, terus duduk. Kurang lebihnya seperti itu cara menggunakan kruk 2. Dan selanjutnya kita bagaimana cara menggunakan kruk 2 ini ketika naik tangga. Ya. Baik, kita lanjut ke tahap mengajarkan pasien menggunakan kruk ketika naik tangga. Kakinya yang mengalami fraktur sebelah kiri ya. Bangun dengan tumpuan satu tangan sini, kemudian kruk yang satu pindah di sini ya. Cara naik tangganya, kalau naik kaki yang normal, yang duluan ke atas, baru kruk, diikuti dengan kruk. Coba Kak, kaki yang normal. Mungkin seperti itu cara menggunakan kruk ketika. Kemudian kalau turun dari tangga, kruknya yang duluan, baru kaki yang normal. Kaki yang normal. Lanjut, duduk. Kemudian kruknya disampingkan, dijalankan bagaimana. Kemudian duduk. Baru kruknya ditambahkan. Mungkin seperti itu cara menggunakan kruk ketika naik dan turun tangga Pak ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Pak.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan grup 1. Grup 1 ini digunakan saat kaki yang mengalami cedera atau patah, digunakan saat dia mulai sembuh kurang lebih 3 bulan sampai 5 bulan. Cara penggunaannya ketika pasien mau bangun dari kursi dan tumpuan di sini. Kemudian dari penggunaan grup 1 ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama di sebelah kiri dari pasien karena kakinya yang mengalami fraktur ada sebelah kiri. Jadi ketika grupnya jalan sejajar dengan kaki yang mengalami fraktur. Mungkin seperti itu cara menggunakan di tahap 1. Kemudian tahap yang kedua, grupnya pindah di sebelah kanan sejajar dengan kaki yang normal atau yang menjadi tumpuan. Kemudian cara penggunaannya ketika kaki yang mengalami fraktur jalan, grupnya juga sejajar dengan kaki yang mengalami fraktur. Seperti itu cara penggunaan di tahap 2. Mungkin hanya itu cara penggunaan dari grup 1. Maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.